Oke, teman-teman, selamat datang kembali di pertemuan pembelajaran jarak jauh. Mulai hari ini kita akan pindah ke bab berikutnya yang akan membahas tentang alat-alat optik. Oke, karena ada kata optik di sini, maka kita akan membahas lebih khusus tentang cahaya sebagai sumber utama bekerjanya alat-alat optik. Kedua, tentang cermin dan lensa. Tiga, tentang bagaimana pengetahuan tentang cahaya dan cermin lensa ini digunakan pada peralatan-peralatan di sekitar kita. Oke, nah yang pertama kita bahas itu tentang cahaya. Cahaya. Walaupun sudah dibahas, kita akan mereview ulang singkat saja tentang bagian cahaya ini. Nah, dalam alat-alat optik paling tidak ada dua sifat cahaya yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah tentang pemantulan. Yang kedua tentang pembiasan. Oke, pemantulan dan pembiasan ini dipakai dalam bekerjanya cermin dan lensa. Oke, kadang ada yang membagi dua, pemantulan bekerja untuk cermin, sementara pembiasan bekerja untuk lensa. Oke, nah pembagian itu memang benar, dan karena sekarang kita akan bahas mulai dari cermin, maka saya fokusnya ke pemantulan dulu. Oke, jadi yang pembiasan nanti kita akan bahas begitu kita sudah memasuki topik tentang lensa. Oke, nah pemantulan cahaya itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau misalnya saya punya sebuah sinar, oke, cahayanya kita gambarkan sebagai sinar ya. Sinar itu artinya cahaya yang sifatnya terfokus, oke, sehingga kita menyebut sinar laser. Kalau sinarnya ada banyak, baru kita sebut sebagai berkas. Oke, contohnya kayak gini. Misalnya ini sebuah permukaan nih. Set. Nah, pada permukaan ini kita berikan seberkas atau sinar cahaya nih. Set. Nah, karena cahaya bisa dipantulkan, maka permukaan ini itu akan memantulkan lagi si cahayanya sehingga tidak diserap melainkan dipantulkan. Nah, terkait pemantulan, ada nih hukum yang mengatur tentang pemantulan cahaya. Jadi disebut sebagai hukum pemantulan cahaya. Gimana bunyinya? Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama. Oke? Jadi, kalau melihat pernyataan pertama, ini kita sebut sebagai sinar datang, ini kita sebut sebagai sinar pantul, dan ini itu kita sebut sebagai garis normal. Kalau gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus permukaan, maka sinar garis normal itu adalah garis imajiner, artinya dia tidak selalu bisa kelihatan. Garis imajiner yang ditarik dari tegak lurus permukaan benda. Jadi kalau permukaannya di sini ya nariknya tegak lurus ke atas. Oke, jadi sinar datang, sinar pantul, serta garis normal terletak pada satu bidang yang sama. Oke, kalau bidangnya vertikal ya tiga-tiganya terletak di bidang. Ingat ya saya sebutnya bidang. Di bidang yang juga vertikal. Nah, yang kedua, sudut datang. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, mana itu sudut datang? Sudut datang itu dibentuk dari sinar datang dan garis normal. Jadi yang ini nih. Kadang orang tulis sebagai I.
ada juga yang menulis sebagai theta I, terserah. Nah, sudut pantulnya mana? Sudut pantulnya ya antara garis normal dan sinar pantul. Ini yang kita sebut sebagai sudut pantul. Kadang dikasih simbol sebagai R atau theta R, sama saja. Jadi secara notasi kadang orang bisa menulis sebagai I sama dengan R. Artinya kalau kita menyinarkan garis sinar datang pada sudut 37 derajat, maka garis pantulnya juga pasti akan membentuk sudut, bukan garis pantul ya, sinar pantulnya akan membentuk sudut sebesar 37 derajat. Kalau 53 ya 53, kalau 100 ya 100 juga. Tapi biasanya dalam kasus ini dibatasi sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Oke. Nah, dari sini kita bisa nih menemukan dua jenis pemantulan. Oke. Jadi ada dua jenis pemantulan. Jadi ada dua jenis pemantulan. Yang pertama itu adalah pemantulan teratur. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau pemantulan teratur, tadi kan ingat bahwa kita sebut berkas itu karena ada banyak sinar nih. Nah, kalau pemantulan, misalnya ada sinar nih, ada, nggak usah banyak-banyak ya, 3 aja nih. 3, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau pemantulannya teratur, berkas pantul setiap sinar ini akan sama. Jadi kalau satu ke sini, yang lain juga ikut ke sana. Nah, inilah yang disebut sebagai jenis pemantulan yang sifatnya teratur. Biasanya disebabkan oleh permukaan ini yang rata. Biasanya penyebabnya itu adalah permukaan pantulnya, pantul rata, halus, tidak ada bopengnya, tidak ada kerutannya, pokoknya ini lurus sempurna. Nah, kalau begitu, kalau pemantulan yang permukaan pantulnya ini rata, mengakibatkan pantulan teratur, gimana kalau misalnya permukaannya tidak rata? Maka ada yang namanya pemantulan tidak teratur, atau yang kita sebut sebagai pemantulan baur. Jadi, ini sinarnya udah, ini ada permukaan nih. Loh, acak-acakan loh bentuknya. Ini sinar yang datang nih, karena sinar datang, ini sinar yang datang nih, bagus nih. Set. Tapi mantulnya acak-adut. Kadang ada yang ke sini, satu berkas lagi, larinya ke sini, satu berkas lagi, larinya ke sini, satu berkas lagi, kadang larinya ke sini lagi. Nah, ini kan tidak teratur nih. Kenapa? Yaitu tadi disebabkan oleh permukaan pantul yang permukaan pantul yang tidak rata. Oke? Tapi baik pemantulan teratur maupun pemantulan baur, dua-duanya tetap mematuhi hukum pemantulan cahaya yang sudah disebutkan di awal tadi. Oke? Nah, kenapa perlu membahas tentang pemantulan? Karena kita akan sering sekali menggunakan pemantulan untuk membahas tentang cermin. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.